progres yang telah saya kerjakan, di mana saya akan melaporkan semua perbaikan terkait dokumen, laporan maupun SWTD. Dan di sini juga saya telah membuat list-list untuk perbaikan yang perlu dilakukan berdasarkan sidang tugas akhir 2 eh, yang telah saya lakukan pada tanggal 22 Juli. Di sini hal yang pertama itu adalah halaman pertama, bab atau dokumen. Halaman pertama, cover pada dokumen laporan. Di sini ada perbaikan yang perlu dilakukan yaitu memperbaiki penamaan pada fakultas vokasi. Nah, di sini saya telah menggantinya untuk bagian laporan sendiri bab halaman pertama. Ini di mana sebelumnya di sini ada fakultas dan teknik informatika dan elektro, dan di sini setelah saya menggantinya menjadi fakultas vokasi. Lalu untuk perbaikan yang kedua yaitu untuk halaman 5 abstrak, pada bagian abstrak pada dokumen laporan. Yang pertama itu adalah eh, perbaikan pada penulisan metodologi dari kata sebelumnya yaitu metode. Jadi di laporan ini pada bagian abstrak, eh, ini abstrak metode yang pertama saya gunakan di sini adalah metode prototype. Jadi saya telah menggantinya menjadi metodologi prototyping sesuai dengan eh in metodologi dari kata sebelumnya itu metode. Di sini masih ada metode. Ini metodologi. Ini ada metode typing sesuai dengan project management. Lalu perbaikan selanjutnya yaitu perbaikan pada penulisan requirement. Dari kata sebelumnya requirement. Jadi ini typo. Masih pada halaman abstrak kepada halaman kelima. Pada bagian laporan ini requirement. eh, requirement. Ini sebelumnya apa? Requirement tanpa E. Jadi penulisan typo. Jadi saya telah memperbaikinya untuk kesemuanya. Lalu untuk perbaikan selanjutnya itu perbaikan pada proses prototyping dari kata sebelumnya prototype. Eh, ini juga saya sudah lakukan. Ini contohnya untuk prototyping. Lalu ini juga prototyping. Lalu untuk perbaikan selanjutnya yaitu pada daftar tabel pada dokumen laporan. Perbaikan penulisan tanggung jawab menjadi tanggung jawab. Di sini eh, daftar tabel ini T jawab. Jadi sebelumnya ini merupakan tabel 17 yaitu T jawab. Jadi tidak jelas itu T itu dimaksudkan dengan apa. Ini saya sudah jelaskan jadi tanggung jawab. Lalu perbaikan selanjutnya yaitu untuk perbaikan pada penulisan bab 3. Daftar isi ini terdapat pada halaman 9 bab dokumen ini. Untuk halaman sendiri agak berbeda dikarenakan setelah saya perbaiki ada perubahan halaman yang terjadi pada laporan dan juga SWTD. Jadi sini perbaikan pada penulisan bab 3 ini adalah terisi pada dokumen laporan, bukan laporan, lalu penulisan untuk bab 3. Itu yang daftar isi bab 3. Ini. Jadi untuk yang kemarin ini terus untuk bab 3. Jadi ini kemarin jenis fonnya berbeda. Jadi saya telah memperbaikinya untuk menyesal jadi sama untuk keseluruhannya untuk penulisannya. Lalu untuk perbaikan selanjutnya yaitu untuk eh, perbaikan penamaan prototyping. Jadi saya juga sudah melakukannya untuk research. Saya menggunakan ini untuk replace sendiri. Jadi semua untuk
prototype diganti menjadi prototyping. Lalu untuk proyek selanjutnya itu bab 1.2 rumusan masalah pada dokumen laporan. Ini bab 1.2 untuk dokumen laporan. Ini untuk ini rumusan masalah pada dokumen laporan. Jarak antar paragraf itu dikurangi. Jadi jarak antar ini dan yang ini setelah saya print itu masih terlalu jauh. Jadi saya telah menggantinya dan memperbaikinya jadi untuk jarak ini jadi saya buat untuk satu endcard. Lalu untuk selanjutnya itu tidak usah menggunakan number dikarenakan hanya memiliki satu rumusan masalah. Jadi untuk laporan ini kemarin saya menggunakan numbering satu titik baru masuk ke rumusan masalah, yaitu bagaimana mengembangkan sistem informasi pengawas internal HTML dengan framework Laravel. Dikarenakan cuma hanya memiliki satu rumusan masalah, saya tidak menggunakan numberingnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu bab 1.3 itu untuk tujuan pada dokumen laporan terdapat pada halaman 16. Ini feedbacknya yang diberikan adalah tidak usah menggunakan numbering dikarenakan hanya memiliki satu rumusan masalah. Ini sama dengan rumusan masalah sebelum uh, uh, bab 1.2 pada rumusan masalah sebelumnya hanya memiliki memiliki rumusan masalah. Jadi pada laporan ini tujuan itu ini sebenarnya bukan tujuan karena hanya memiliki satu tujuan. Jadi tujuannya begini satu dan rumusan juga satu dikarenakan memiliki satu, jadi tidak usah menggunakan sistem break. Lalu untuk perbaikan selanjutnya yaitu 1.4 lingkup pada dokumen laporan. Mengganti kata ini juga saya telah menjelaskannya tadi, saya telah memperbaiki untuk keseluruhannya. 1.4 untuk lingkup pada dokumen metodologi juga saya telah menggantinya dan prototyping juga saya sudah menggantinya. Lalu untuk perbaikan selanjutnya yaitu memperbaiki spasi sesudah kata untuk dan sebelum melindungi. Ini pada sistem pengawas internal atau SPI pada dokumen laporan 2.1 yaitu untuk laporan 2.1 ini tadi kan di feedback itu sudah kata untuk dan sebelum. Untuk laporan sendiri sesudah kata untuk dan sebelum. Ini sesudah kata untuk dan sebelum 2.1. Jadi jarak yang digunakan itu masih terlalu jauh sehingga untuk paragrafnya jadi tidak dan sebelum melindungi. Jadi ini dia. Jadi jaraknya itu terlalu jauh untuk spasinya, jadi saya memperbaikinya. Lalu untuk feedback selanjutnya yaitu menghapus tanda titik dan memperbaiki kata sehingga. Ini pada 2.2. 2.2. Oh, enggak. Ini feedbacknya itu memperbaiki kata sehingga menghapus tanda titik. Jadi karena kata sehingga itu merupakan tanda kata penghubung, jadi tidak bisa menggunakan titik. Lalu untuk 2.3 yaitu untuk perbedaan SPI dan SPM pada dokumen laporan. Ini untuk feedbacknya melakukan parafrase pada kata perbedaannya menjadi perbedaan antara SPI dan SPM.
Jadi untuk jadi untuk ini ada kalimat salah satu perbedaan SP dan SPM. Saya tidak memperbaikinya dari kata sebelumnya, itu salah satu perbedaannya. Jadi saya memperbaiki penulisan kalimat. Lalu untuk feedback selanjutnya yaitu memperbaiki jarak antara poin A dan poin B dan C pada kewenangan tugas pokok dan fungsi 2.4.3. Ini, ini jadi jaraknya sudah pernah perbaikinya. Lalu untuk feedback selanjutnya yaitu mengganti kata di sisi lain menjadi selain itu. Ini pada 2.5 bisa dinamis pada laporan. Jadi di laporan ini waktu dinamis di sisi lain sisi lain. Sebelumnya kata ini diganti belum gantinya sebelumnya yaitu eh, selain itu di sisi lain di sisi lain itu. Lalu mencari kata padanan atau persamaan dari kata yang disimulasikan. Jadi eh, selain itu objek dinamis dapat memungkinkan penulisnya berinteraksi dalam halaman website. Jadi eh, jadi arti kata disimulasikan itu adalah memberikan interaksi. Jadi tadi kali sebelumnya itu maka website dinamis perlu diseminasikan kepada user. Jadi saya membantunya menjadi memberikan interaksi kepada user biar kalimat itu jelas dan orang awam paham akan arti kalimat tersebut. Lalu untuk titik selanjutnya itu pada bab metodologi prototyping pada dokumen laporan pada poin 2.6.1, yaitu feedbacknya memperbaiki penamaan pada gambar 2.6.1, perbaiki penamaan yang tadi ini menjadi adalah metode prototype dan dalam perbaikinya dengan anjuran yaitu metodologi prototyping. Lalu jarak antar paragraf diperbaiki dalam perbaiki. Lalu selanjutnya itu loh metode pengumpulan data pada dokumen laporan pada bab 3.1. Ini tadi waktunya paragraf itu multiple, jadi saya bilang tadi satu kali. Lalu untuk 3.2 analisis kebutuhan pada dokumen laporan ini untuk gambarnya sendiri bold, jadi saya bilang semua agar tidak bold. Lalu untuk 3.3.1 kasus pemerkosaan pada dokumen laporan dipindahkan ke SPTD. Jadi ada poin itu 3.3.1 sekarang dipindahkan ke SPTD. Lalu untuk selanjutnya warna caption pada gambar diganti pada
diganti karena sebelumnya ini warna biru tua, jadi ini jadi hitam. Lalu juga kita menambah waktu secara gambar, dan seperti saya katakan sebelumnya ini warna biru tua, jadi sekarang belum berubah warna. Kami telah saya lakukan untuk semua gambar. Lalu untuk titik nomor satu kepada kata kedua itu nanti kita login. Login ikonnya pada kata kedua. Lalu untuk kalimat fitur ID update delete dihapus itu semua bisa nanti terbuka karena kan di dalam laporan saya hanya menampilkan untuk ketika untuk post pengisian. Jadi saya tidak gunakan untuk bisa terbuka untuk create delete itu saya tidak buat, jadi kalian tersebut. Lalu untuk batasan implementasi pada dokumen laporan pada bab 4.3 jarak antar paragraf terlalu jauh dan kurang sebagainya. Lalu untuk pada halaman 109 pada bab implementasi code pada dokumen laporan ini merupakan ketentuan untuk pemberian code pada sebuah laporan. Ini mana pun pada code-nya power revenue, lalu untuk konsepnya dulu, baru jarak antar pada code tidak terlalu jauh. Ini sudah saya lakukan sebelumnya. Jenis font pada code-nya sendiri saya buat Times New Roman dengan nomor 12, lalu untuk jarak antar code-nya masih terlalu jauh, jadi saya telah membuatnya untuk bisa visual code. Lalu implementasi code pada dokumen laporan ini juga tidak itu karena saya yang sebagainya, jadi dokumennya jadi itu. Lalu untuk juga hasil implementasi pada dokumen laporan caption pada chat gambar dengan ini jadi sama. sama sama seperti item antar tadi. Untuk caption sendiri warna biru dua, jadi sekarang saya menggunakan warna hitam dan saya tidak memperhatikan untuk semua caption gambar yang terdapat pada laporan yang tersebut. Lalu untuk saran pada dokumen laporan itu yaitu untuk kesimpulan menjadi saran. Ini untuk kesimpulan ini pertama itu kesimpulan lalu saran di yang dokumen telah saya laporkan sebelumnya. Ini merupakan kesimpulan dan juga pada 6.7 yang merupakan kesimpulan dari saya selama ini. Lalu untuk berikut selanjutnya di PPTD. Di feedback ini nama dibuat ke tengah lalu kita diganti. Ini saya coba buat ke tengah.
sebenarnya juga saya sedang memperbaiki ini kemarin masih PASRS, lalu tanggalnya juga belum ada dan saya sedang membuatnya. Lalu untuk titik selanjutnya yaitu para perhati pada kali proses ini mendapatkan pedoman. Ini merupakan dua satu titik itu para perhati ini maksudnya memperbaiki kalimat. Ini di 21.4 proses bisnis mendapatkan pedoman. Titiknya di kalimat yang kalimat itu sudah saya perbaiki. Lalu untuk perbaikan nomor 2 juga jarak antara waktu terlalu jauh sudah saya perbaiki juga. Juga sesuai ini sebelumnya saya buat di dokumen laporan saya tindakan ke SWPD agar BPN ini berkumpul terhadap SWPD juga. Lalu untuk perbaikan selanjutnya yaitu untuk kata sistem diganti sistem. Nah di sini eh, walaupun yang pertama itu saya telah bisa membuat dokumen, ini kata sistem sudah menjadi walaupun saya mengetikkan sistem otomatis Word yang saya gunakan mengganti menjadi sistem jadi bahasa ini saya sudah perbaiki juga. Lalu untuk posisi menambah menambahkan sejarah pas verifikasi menjadi 1,5 ini saya sudah buat ini eh, para verifikasi satu ini 1,5 untuk provinsi memiliki tidak ini 22,8 ini kemarin provinsinya tidak ada makanya di titiknya tidak memiliki gambar dan otomatis caption pada gambaran di bawah juga salah. Lalu dikarenakan untuk gambar pada provinsi yang memiliki tidak ini tidak ada jadi captionnya juga tidak ada otomatis caption selanjutnya tidak ada. Contohnya pada gambar 13 menghapus sedangkan di sini gambar 14 ataupun gambar 12 jadi tidak sinkron caption gambar dan juga penjelasan. Nah, untuk selanjutnya yaitu product main function. Ini product main function yaitu untuk perbaikan CRUD. Silakan apa saya yang melakukan CRUD. Yaitu create, read, update, delete. Yang sebelumnya saya hanya membuat sampai kalimat login untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan CRUD. Dan untuk perbaikan selanjutnya itu penjelasan penamaan tabel juga diperlukan. Tabel ini melalui tabel 4 merujuk ke tabel 4. Jadi pada tabel 5 merujuk ke tabel 5. Lalu di pada requirement ini juga saya telah perbaiki pemilihan requirement salah pemilihan gambar ini pada functional description
ini ini pada pada kelas pada use case diagram sebelumnya kata pengunjung itu diganti admin setelah nanti menjadi pengunjung. Lalu untuk perbaikan selanjutnya yaitu ini setelah pengunjung gambar ini berarti juga input. Lalu untuk selanjutnya itu use case skenario. Pertama itu adalah untuk nomor pada normal flow dibuat untuk semua use case skenario. Itu ini saya telah memberikan penomoran untuk semua normal flow ada. Lalu nomor tabel pada penjelasan yang tergambar tidak sesuai. Makanya yaitu yang itu yang saya tuliskan tadi karena di atas beberapa kurang jadi captionnya jadi tidak bersalah. Baru IR diagram ini IR diagram ini sudah saya perbarui dan juga saya sudah buat landscape. Lalu untuk selanjutnya adalah fungsional performance itu tidak ada nama tabel yang tidak ada. Lalu titik sudah ada titik juga untuk nama tabel. Lalu untuk nama fungsional performance ini juga tadi problem itu. Lalu berikut selanjutnya adalah domain like definition. Ini silakan untuk kepada tabel 53 pada tabel 53. Lalu CDM-nya dibuat landscape, CDM juga landscape ini masuk ke gambar 48. Lalu CDM juga dibuat landscape ini 48. Lalu untuk titik selanjutnya adalah penamaan judul disamakan untuk pada tabel. Pada tabel ini tabel. Dan juga untuk caption gambarnya sama dengan rujukan yang telah disebutkan pada kalian penjelas. Lalu untuk kelas diagram ini kelas diagram juga saya telah perbarui ini. Ini sudah memiliki hubungan semua di mana hubungannya di pada input modelnya plus di user model. Dan saya juga telah membuat ini menjadi landscape. Dan caption ini juga sama dengan penjelasan. Lalu untuk siklus diagramnya ini cukup jadi sequence diagram. Lalu untuk test plan and identification PU diganti jadi user isi dalam tabelnya BU. Dan juga untuk caption pada tabelnya juga sudah sama dengan kalian sembilan. Lalu saran tentang perbaikan yang tidak terkait dokumen adalah memperbaiki fungsi edit pada beberapa fungsi.
Eh, Demikian untuk perbaikan robot yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih.